Hello? Hello? Podcast Network Asia. Selamat datang kembali di podcast Hydran bareng gua Putu dan setelah beberapa waktu yang lalu gue ngebahas banyak hal terkait dengan dunia malam dan lebih ngebahas hal terkait platform dan aplikasi juga. Kayaknya kali ini gue mau bahas tentang berbagai hal yang sebenarnya nggak terlalu jauh kaitannya dengan pembahasan yang kemarin, cuma ini dari sudut pandang yang lain lagi terkait dengan gaya hidup. Masih nggak jauh sih dari kehidupan di sekitaran Bekasi juga gitu. Nah, di episode ini gue mau ngobrol sama salah satu wanita yang sekarang profesinya, gue mau sebutnya apa ya? Apa profesi lo apa? Apa ya? Ya di rumah aja sih. Emang lagi nggak kerja? Enggak. Ah serius? Udah enggak, iya. Ini lagi nggak kerja ini? Enggak. Oh, kirain masih masih aktif kerja di luar gitu. Berarti udah lama nggak kerjanya? Udah lama, udah mau 2 tahunan. Anjir, 2 tahunan? Iya, semenjak corona ada. Iya. Jadi udah kedengeran ya suaranya di sini ada Dara. Halo Dara. Halo semuanya. Lu umur berapa? Umur berapa ya? 95. Di 95. Iya, berapa umur lu sih, Dora? Berapa sih? 27 ya? Enggak tahu umur sendiri, aneh. Iya, 27 lah. Oke, 27 tahun. Masih muda. Udah married sekarang? Married udah. Udah punya anak? Udah. Berapa? 1 baru. Oh, ada plan mau nambah lagi? Ya, nanti dulu deh. Berarti lu married umur kan sekarang 27. Married umur berapa? 2016. Udah lama juga ya. 4 Sekarang tahun. 2021 udah 4 tahun. Tapi anak berarti udah gede dong. Anak baru 13 bulan. Loh? Iya, waktu itu sempat keguguran. Oh, terus kosong dulu ada baru lagi. ada lagi. Oh, Oke, jadi gue sama Dara hari ini mau ngebahas tentang masa lalunya dia yang katanya nggak tahu ya, mungkin menurut dia parah atau menurut banyak orang di luar juga nggak normal gitu ya, nggak tahu ya. Kita akan bahas ke sana, tapi sebelum ke sana tadi kan kita udah ngebahas singkat ya terkait sekilas profilnya Dara itu kayak gimana. Dan lu tinggal di Bekasi kan ya? Iya, di Bekasi, di Harapan Indah. Anjir, disebutin lagi. Ya udah gak apa-apa. Kan Harapan Indah luas ya kan? Goblok. Ya udah. Kenapa dia? Lupa gua. Gak apa-apa. Harapan Indah kan cari sendiri, siapa tahu kan ada yang kepo mau nyari. Harapan Indah kan siapa tahu ada yang di kampung-kampungnya kan, ada yang di atas, ada yang di dalamnya kan gak tahu. Terlalu luas, siapa tahu seberangnya juga, sebelahnya. Ya gak apa-apa. Kecuali lu spesifik nyebutin RT RW itu jangan deh, bahaya. Tadi kan sebelum kita rekaman kita kan sempat ngebahas terkait dengan apa, kita mau ngomongin apa nih? Ya nggak tahu ya ngomongin apa ya. Terus lu bilang gimana kalau bahas tentang masa lalu yang apa ya? Itu nggak tahu ya. Itu tuh termasuk masa lalu yang kelam gak sih menurut lo? Yang tadi lu bilang itu. Oh, gimana ya? Biasa aja ya, menurut lu biasa aja ya? Biasa aja sih, cuma gila. ya. Terus. Iya. Ya gimana? Kan udah penasaran ya, biasa apaan aja, sih? Emang apaan sih? Jadi kayak ya udah tahu gitu. Jadi kayak pengalaman gitu. Terus kalau diingat tuh kadang ya ampun lucu aja gitu. Kenapa lucu? Jadi gini, ya, lucu aja. Kok gue bisa gitu. Kan kita belum tahu ya sebenarnya pembahasannya apa. Kenapa dia juga bilangnya aneh gitu. Mungkin kita mulai dari mana ya pertanyaannya? Nah kan topiknya diawalin dari pertanyaan gimana pertama kali lo itu kecemplung di dunia kayak gitu itu apa ya, dunia itu kan jatuhnya kayak pertemanan kan. Itu tuh kan lahir karena pertemanan lo yang ya gue nggak tahu apakah itu sehat atau enggak. Lu dulu lu berarti lulus
apa mulai kerja lulus SMA gitu atau Iya. lulus SMA Pas tahun berapa? 2013 langsung kerja. 2013 lulus SMA langsung kerja. Mm-mm. Itu kerja berarti itu di mall-mall atau Iya, udah di start mall. SPG-an? Mm-mm. Oh. SPG elektronik. Oh, hampir. Gua sampai nyebut nih bener-bener deh. Oke, gue udah takut aja nih anjing mau ngomong apa nih. Brand apa dia sebut. Oke, jadi start di SPG di mall gitu ya. Ya kan gue juga pernah kerja di mall juga, in store juga pernah, event di luar juga pernah gitu. Jadi kurang lebih gue tahu dunianya gimana. Nah, berarti sebelum lo mulai kerja itu sebenarnya kehidupan lo baik-baik aja, normal-normal aja. Maksudnya nggak hitungannya nggak apa ya? Ya nggak nakal lah gitu, biasa Iya. aja gitu. Anak rumahan, Em. Beneran anak rumahan dulu. Iyalah. Serius. Iyalah. Berarti gara-gara SPG-an ini jadi iya teman-teman di Kerja. Mm-mm. Wah. Bareng teman kerja dulu. Terus gimana ya, gue nggak tahu nih. Lu itu main sama teman kerja, terus akhirnya lu ikut-ikutan apa lu juga lunya yang pengen, lunya penasaran? Ya enggak sih, kalau untuk pas pertama kali itu kita kayak cuma ngelihat sikon dulu gitu. Oh, kayak gini-gini. Terus nagih ya kan? Gimana 2 kali. Sikon gimana? Ya gimana sih? Namanya baru pertama kali masuk kayak gitu. Oh, kayak gini ya, kayak gini. Ya udah, terus pas kedua kali, 3 kali baru ya udah ya biasa aja. Belum kejawab juga pertama kali, kedua kali apaan? Ngapain? Kok ngapain? Ya masuk ke Oke. kayak klub kayak gitu. Oh, jadi setelah kerja jadi SPG, lo tuh mulai tuh keluar malam, terus ke klub gitu. Iya. Terus lo kayaknya nagih, terus lagi lanjut. Iya. Gitu. Iya benar. Berarti setelah tapi itu kan dulu ya, sekarang udah enggak dong. Oh, udah enggak dong. Semenjak Sekarang nikah itu udah enggak sama sekali. pernah sih. Apaan sih? Kontradiktif kata-kata lo. Tadi lo enggak, terus ternyata pernah. Pernah. Tapi suami tahu. Enggak. Jadi suami enggak tahu. Enggak. Itu posisinya waktu pas lagi ribut sama dia. Oh, jadi karena ribut terus akhirnya penghilang stresnya, Nah, udah iya. gitu nongkrong keluar gitu. Iya, betul. Oke, setelah lu kan dugem gitu, lu dapet ilmu hitam apa lagi selain Anjir, ilmu selain hitam. dugem? Menurut lu kata lu, ya gus rusak gitu, bla 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 segala macam. Lu selain kan biasanya orang kalau dugem ya paling apa sih? Ya dugem terus paling minum gitu kan. Lu sejauh apa? Ya, jadi waktu itu sempet kenal ya neken juga, Iya. kenal narkoba juga, Itu berarti lu dapetnya dari mana? dari temen juga. Berarti sebenarnya masalah circle lah. Iya. Oke, setelah circle berarti itu kan berarti kan apa ya? Kalian satu geng terus patungan gitu Enggak. dibeliin. Heeh. Eh? Iya. Ya, Dibeliin? enggak sih. Yang beliin siapa? Dari gadun. Dari gadunnya temen ya. Jadi ya udah bareng-bareng gitu. Ya udah, pertama kan masuk klub tuh. Oke. Udah neken. Terus udah pagi dong. Oke. Lanjut ngerum. Udah pagi, oke. Oh, lu ngerum akhirnya. Iya. Berapa orang? Waktu itu cuma berdua. Terus kita bingung tuh mau kemana. Sedangkan kita masih kenceng kan. Terus? Terus ada cewek nawarin, ayo temenin ke room, kata dia gitu, temenin aja. Ya udah, masuk dong waktu itu. Ternyata make dia di dalam kamar, kita di luar. Ya udah, jadi gue sama teman gue tuh berdua-duaan aja. Bentar. Kayak orang gila. Berarti gini, kronologinya kalau diceritain dari awal itu pas awal kalian masuk ke klub terus pulang nih akhirnya kan keluar dari klub pindah ke room. Iya. Oke. Kalian Berempat. iya berempat kan? Iya. Temen lo itu berarti dua orang. 2 orang. Iya kan kalian cewek semua nih.
Nggak ada cowoknya kan? Gak ada. Oke. Nah terus ketemu sama pasangan itu tuh. Pasangannya mereka. Ya. Jadi teman kita lo ya. Kita diajak. Nggak, teman lo itu kan nih, lu bertiga nih. Kok bertiga? Tuh kan gue jadinya bingung gitu namanya anjir. Jadi ceritanya Oke. gimana ya? Jadi ceritanya waktu itu gue diajak sama orang situ juga. Bukan teman. Oke. Dia cuma minta temenin tadi gitu. Oh, jadi orang asing nih. Oke. Ya, Terus? Terus? Ya udah, terus udah kita ngerum. Oke. Dia di dalam, kita di luar. Udah, jadi gue sama temen gue tuh berdua di depan ya kayak orang gila aja gitu, kayak orang bego. Di depan itu maksudnya di roomnya. Si cewek itu yang ngajak gue tuh dia di kamar. Hah? Dia di kamar sama si orang asing itu. Iya. Nah udah, terus pas abis orang asing itu nggak tahu sama sekali siapa, kok tahu-tahu ngajak ke kamar. kan mereka pasangan berdua. Oh, mereka pacaran. Berarti yang nggak connect gua. Si anjir. Oke, terus Terus ya udah, mereka buka kamar. Mereka buka kamar, kalian di depannya. Iya, terus kita diajakin masuk kamar. Udah di situ bareng-bareng dah. Ngapain? Enggak, Ya, taruh. Jadi oke, kalian akhirnya masuk kamar semua setelah si dia itu selesai. Ya mungkin. Kenapa harus ada kata mungkin, anjir? Iyalah, pastilah. Iya, Ngapain lagi ya kan? Oke, terus ya udah, abis itu baru deh kita make si itu rame-rame. Gila nggak? make rame-rame. Iya. Berarti di kamar itu total ada 4 orang. 4. Satu cowok si pasangannya si itu, Iya. si gadunnya teman. Itu teman gadunnya. Iya. Emang umur berapa? Gak tahu sih, udah tua deh kayaknya. Anjing, serius tua banget. Iya. Ya Udah enggak ubanan. sih, 40-an lah paling. 40-an. 40-an belum tua Belum, dong. ya? Tapi mukanya kelihatan tua. Iya benar. Chinese gitu ya. Kok tahu sih? Ya nggak jauh lah. Kayaknya kalau lokal nggak tahu ya. Emang pada tertarik sama gadun lokal? Iya, beda ya. Gue yakin lu juga lebih tertarik 2 gadun nih. Satu yang lokal, satu yang koko-koko. Pasti lu yang koko-koko. Kayak taruhan sama gue. Bener nggak gue? Iya benar. Ya udah, karena koko-koko tuh kalau tua biasanya nggak terlalu kelihatan kan. Menurut gue subjektif ya. Iya. Nggak tahu kalau menurut pandangan orang lain gitu. Nah, terus tadi kan akhirnya kalian berempat tuh. Berarti itu kan selesai aja udah pagi kan? Udah subuh kan? Udah siang malah. Hah? Kok siang? Iya. Ya udah siang dong. Kan yang kalian kayak orang gila di depan nungguin temen lu itu subuh kan? Oh Sampai? iya benar. Sampai jam 11-an lah. Anjir, kok lama? Kok anjir sih? Kan dari subuh sampai jam 11-an. Maksud gue setelah lu nungguin dia, lu masuk kamarnya jam berapa? Oh, ya nggak lama dari itu. Ya subuh ya masuknya. Kok gue jadi kayak orang bego sekarang? Enggak, tapi kayaknya efek itu dah. Biasanya katanya orang yang habis dulunya sering make jadi Iya, kalau nggak makanya. mikirnya lama, terus mikirnya susah, terus suka kebingungan. Bener gak? Lu ngerasa gitu? Iya benar. Iya benar. Tapi setelah kejadian itu, lu ada momen awkward nggak yang aneh sama dia? Kan kalian akhirnya satu kamar berempat tuh, ya kan? Masa nggak ada ngerasa kayak, kayaknya ada yang aneh nih? Ya nggak jauh-jauh sih, paling ya gue pura-pura bego aja, gue madep ke tembok. Ya mereka main deh. Lah gimana sih? Jadi ini tuh di hari yang sama. Iya. Jadi lu berempat di dalam. Terus setelah kalian selesai make, dia main lagi sama cowoknya. Iya. Terus kalian di situ. Iya. Astaga. Pura-pura nggak ngeliat. Oke. Berarti itu pas udah siangnya kan? Gila. Tapi sedekat itu kalian pertemanannya sama dia? Iya, tapi sekarang udah nggak ada sih orangnya, udah almarhum. Innalillahi. Nggak, jangan diceritain dong kalau dia innalillahi. Ya Allah, serem amat. Dari tadi cerita horor dong. Temen gue ya dia lagi. Jadi si kalian berempat itu
Enggak, teman gue berdua dong Iya, pada saat temen itu. lu dua, pada saat itu ya. Terus kan ada si gadunnya temen lu. Ya kan beda orang lagi. Oh ini beda lagi. Beda lagi dapatnya. Anjir. Jadi sebenarnya dia tuh emang gadunnya udah kenal lama gitu. Iya, jadi apa kenalan dia tuh banyak. Terkadang dia juga suka diajak. Ya udah, Oh. sama beda lagi orang. Terus kalian Terus gue ngikut deh tugasnya nebeng. cuma nebeng doang. Ih, Anjir, nebeng doang ikut. iya. Tapi ada momen ini gak sih kayak mungkin kayak ayo dong barengan gitu, ikutan bareng gitu. Dia pernah ada offer kayak gitu nggak nawarin lu? Kan lu akhirnya sama temen lu juga tuh yang satu lagi yang nggak ada pasangannya. Itu lu pernah ditawarin ikut gak? Ikut aja sekalian gitu, nanti dicariin deh si apa gadun yang lain misalnya gitu. Oh enggak, biasanya kalau misalkan kita mau kayak gitu ya bawa sendiri. Hah? Bawa sendiri, maksudnya bawa cowok kita sendiri gitu. Oh, tapi lu berarti pernah nih bawa cowok lu sendiri? Oh enggak. Enggak, kalau gue selalu sama temen, nggak pernah sama cowok kayak gitu. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Gimana sih? Lebih maksud- happy aja. Tunggu, gue agak bingung. Lu bilang selalu sama temen. Kenapa nggak sama pasangan sendiri? Beda. Gimana? Kenapa lu bisa ngerasa itu beda? Beda. Cowok gue yang nggak kayak gitu. Oh, alasannya sebenarnya karena cowok lu nggak kayak Ya, gitu. Kecuali cowok lu kayak gitu, baru mungkin lu ajak. Mungkin. Oke, tapi cowok lu tahu gak? Enggak sih. Sama sekali. Enggak. Berarti kalau lu keluar sampai subuh, Ya. lu bilangnya apa? Kerja. Kerja apaan anjing? Ikan ada stock of name gitu. Jadi bilangnya stock hari of ini lagi name. stock of name. Iya. Tapi dia nggak nanya tuh, kok stock of name terus sih? Enggak, waktu itu pernah sih kepergok Lagi stock of name. terus Oh, kepergok stock of ditungguin. name di mana? Enggak, ditungguin mau Oh, dijemput. nggak Ternyata dia ada. udah nungguin lama, tanya sama security, Nggak ada ternyata pas stock enggak of ada. name Iya apa ya? bener. Ini perusahaan ini nggak pernah ada stock of name pak. Iya Terus dia bener. bilang apa? Ah sialan lu ya, bohongin gua gini-gini gitu ya. Di Biasalah depan jadinya satpam itu nggak? ribut. Di depan satpam itu. Enggak ketemu. Lah, Enggak ketemu, Dia dia nelpon nelpon, mana, di mana gini-gini, terus enggak diangkat. Jadi Oh, dia nelpon, oh, dia nelpon udah tapi di mana? nggak diangkat. Karena kan gue bilang sama orang tua waktu itu kan stock of name. Buset, duh, banyak banget yang lo bohongin ya. Ya Allah. Berapa orang tadi orang tua, pacar, Ya begitulah kira-kira. kantor. Oke. Tapi setelah itu si colo udah paham nih. Wah berarti kalau stock of name udah nggak bisa lagi dipakai nih alasannya. Alasan apa lagi yang dipakai selain stock of name? Apa ya? Kayaknya waktu itu udah nggak sama dia lagi, terus abis itu Oh ini beda sama suami? beda. Oh kirain yang ini. Oh, enggak, beda. Beda lah. Jadi suami sekarang nggak tahu kan? Tahu. Jadi dia cerita semuanya sama suami yang sekarang. Justru dulu pas kenal sama suami tuh pas gue lagi nakal-nakalnya. Pas lagi nggak jauh dari kondisi ini. Kan lu tadi Maksudnya? maksud gua tuh lu kan nakal sekitar tahun 2014-an Ya kan nih. Berarti lu kenal dia udah sekitar tahun segitu. Enggak, malah justru kenal dia baru kenal sebentar ya kan langsung merit. Jadi 2015 lah. Oh, berarti cuma setahun terus Iya. langsung married. Iya benar 2015 akhir. Oke, kita flashback yang tadi kan belum selesai itu cerita lo yang lu bilang. Oke, gue kalau mau kayak gitu lebih better sama temen. Nah, lu gimana milih? Apa teman lu itu aja atau iya mungkin lu ada, gue nggak tahu apa preferensi lu kenapa lu lebih milih kalau gitu sama temen doang gitu. Kenapa? Nggak tahu kenapa ya. Kayaknya lebih asik aja gitu sama temen. Kadang-kadang sama cowok malah ntar ya jadinya gimana? Apa sih? Oh. Iya, kayaknya lebih asik aja gitu sama teman. Lebih enjoy. Kadang-kadang Ini kalau temen cowok temen cewek kan? enggak cewek, Oh temen cewek. Kirain ada temen cowok juga. enggak teman cewek. Paling ntar kadang kita berempat nih, ntar yang dua bawa cowok, ya udah kita berdua gitu. Lah, yang dua bawa cowok. Iya, kan kita misalkan kita berempat, Ya, terus yang dua itu bawa cowok, ya udah kita sama yang jomblo-jomblo juga. Jadi karena jomblo. Enggak juga sih. Gimana nih kontradiktif. Jadi oke, jadi
kalau main berempat, oke, si akhirnya si dua temen lo itu bawa cowok, oke. Akhirnya lo ya udah berdua nih sama sisa-sisaan nih satu nih yang sama-sama jomblo. Anjir, sisaan, iya. Nah, berarti kalian kalau kayak gitu ngumpulnya di mana? Di satu tempat atau ada base camp? Iya, ada kosan waktu itu. Oh, jadi di kosan itu. Anjing, penuh batu tuh kosan. Iya, bejubel. Satu kamar gitu. Nih, anjir satu Iya, kamar. jadi kita emang ngekos itu, tempat itu buat kalau kita kumpul. Oh. Gitu. Siapapun boleh make di antara Iya. kalian gitu. Mau make buat apapun bebas gitu. Oh, nggak bebas juga dong. Oh, enggak kan, maksudnya tinggal kesepakatan gini. Gue mau pakai kamar dong. Gue mau sama cewek gue misalnya Iya. gitu. Oh, enggak. Oh, bukan. Enggak Berarti lah, nggak enggak kayak gitu rules ya? dong, enggak. Oh, ya kan ada yang gengnya tuh kayak gitu cara main. Jadi ini emang tempatnya dipakai buat siapa aja yang mau make gitu. Yang penting ngomong, jadi jadwalnya nggak bentrokan atau nggak tabrakan. Oh, enggak, kalau kayak gitu enggak. Oke, berarti emang kalian kalau ini gue udah barang nih, kita make di sini yuk, tanggal berapa, jam berapa gitu. Di kosan gitu? Iya. Enggak. Di luar dong, enggak di kosan. Enggak berani di kosan? Enggak lah, gila. Oh, berarti di kosan cuma buat nongkrong doang? Nongkrong doang kalau kita habis pada pulang atau kita mau berangkat. Tapi emang dasarnya kosan itu tuh emang ada teman kita yang nempatin gitu. Oh, ada yang di situ, Iya, tinggal situ ada. ada. Oh, kirain kosong. Enggak. Tapi nggak apa-apa tuh orang yang ngekos di situ. Maksudnya kayak ini kan kamar gue kok jadi apa namanya yang kenapa jadi dipakai banyak rame-ramean gitu. Dianya yang punya kosannya nggak terlalu risih atau apa, santai aja deh. Santai dia. Iya kan. Berarti menurut lo dalam hidup lo itu adalah hal yang paling parah tuh. Iya. Itu paling parah. Terus lo akhirnya Enggak sih, ada yang lebih parah lagi. Oke. Tuh kan gue jadi lebih jadi cerita. Oke, nggak apa-apa. Justru gue kan gue nanya nih, maksudnya kira-kira apa yang kira-kira mau lu share? Karena gini, di luar sana gue nggak tahu apakah ini ceritanya relate atau enggak. Buat orang-orang yang biasanya ngerasa relate itu jadi kayak, oh iya ini gue banget nih gitu. Jadi kayaknya hal-hal kayak gini sebenarnya lumrah-lumrah aja gitu di luar. Cuma tergantung gimana kita nyikapinnya. Nah di sini kan sebenarnya poin pentingnya adalah gimana akhirnya lu bisa nyikapin semua kelakuan yang udah lu lakuin di masa lalu itu kan. Kita bandingkan sama sekarang. Makanya tadi gue tanya, apakah itu tadi adalah terparah dalam hidup lo? Terus lo bilang ternyata enggak sih, ada yang lebih parah. Nah, hal apa yang lebih parah dari cerita yang udah lo share barusan gitu? Apa yang lebih parah dari itu? Apa yang lebih parah lagi? Apa? Aborsi. Itu aborsi berarti sengaja ya? Iya. Iya benar. Gimana lo kok bisa sampai aborsi? Itu berarti di kejadiannya kapan deh? Sama suami gue yang sekarang. Lah kan udah jadi suami gimana? Kan karena waktu itu pas belum nikah dan mau nikah malah. Mau karena nikah? Karena gue nggak mau ya malu ya sama keluarga. Masa nanti gue lahiran duluan nikah baru berapa bulan gitu kan. Terus ya udah akhirnya. Oh, lu memperhitungkan hitung-hitungan Iya, benar, orang benar, gitu benar. ya. Misalkan kok nikahnya Maret, Iya, Juni iya. udah lahiran gitu. Itu yang lo takutkan. Iya benar. Oh alah. Iya juga sih, tapi nggak tahu ya. Orang Indonesia ini kan suka ngejudge ya. Harusnya kan selama kalian bertanggung jawab sih harusnya ya itu kayaknya kalian kemakan stigma kali. Jadi ya kan intinya sebenarnya ya bertanggung jawab dong. Kecuali nggak bertanggung jawab ya lain cerita ya. Iya. Kan dianya cowok lu mau bertanggung jawab kan saat itu. Iya. Ya, berarti harusnya lu jangan diaborsi lah. Abisnya gimana ya, udah gede. Emang udah gede. udah Taruh deh, tunggu. 4 bulanan. Lu emang sama dia plannya kan mau nikah, atau lu sebenarnya nikah itu karena plan nikah itu ada karena lu udah hamil duluan gimana? Emang udah mau nikah sih. Ya berarti nggak masalah dong. Tapi kan udah gede, udah 4 bulan. Sedangkan gue Ya, nikah kenapa? itu ya Maksudnya malah. lu malu pas pernikahan lu gaunnya lebar gitu. Enggak, Nah, terus? ya itu memperhitungkan hari kelahiran. Anjir. Tapi ini relate sih karena banyak juga orang-orang di luar yang kadang nggak tahu ya, karena gini, misalkan ada orang nikah di kapan, terus lahirannya kapan, terus orang tuh jadi ngitung-ngitung gitu. Ini Iya. ternyata udah bulan, berarti sebenarnya kemarin dia udah hamil gitu kan. Dan hal itu sangat apa ya? Itu di pikiran lo tuh terngiang terus ya.
Maksudnya terngiang. Terngiang terus kayak anjing, kalau misalkan gue nggak aborsi sekarang, ini orang bakal tahu dan ngitung gitu. Iya benar. Iya. Tapi pas lo aborsi dia emang umur berapa bayinya? Udah 4 bulan. 4 bulan mah belum gede dong. 4 bulan dong, gede dong. 4 bulan gede ya? Gede lah. Tapi udah kelihatan belum di perut? Ya udahlah, udah kelihatan. Oh, kirain belum. Udah perut udah buncit. Toket gua aja udah gede banget waktu. Kenapa jadi Udah toket? membengkak. Tapi kan nggak kelihatan kalau pakai kaos. Ya Emang tetap aja kelihatan lah. Orang bengkak. Pokoknya udah nggak enak juga rasanya, orang udah ngerasain mual-mual juga. Kan gak lucu. Ya udah, terus akhirnya memutuskan untuk aborsi. Lu kalau misalkan aborsi gitu di saat itu, lu yang ada di pikiran lu gimana? Apa kalau pakai obat atau lu langsung ke dukun? Kok dukun sih? Apa dokter gitu? Lu dulu gimana? Lu panik banget ya pada saat itu? Panik. Tapi keluarga lu udah tahu belum? Enggak lah, masa tahu? Enggak lah. Oh, enggak tahu. Kalau tahu diusir gua. Tapi tadi lu bilang soalnya udah gede banget. Buncit. Mungkin dia tahu kali ya, tapi ya mau gimana? Terus lu akhirnya langkah pertama yang lu lakukan apa? Ini kan mungkin nggak tahu ya, mungkin zaman sekarang ada yang tiba-tiba hamil atau apa. Biar pada tahu juga apa langkah pertama yang ada di pikiran lu tuh kalau misalkan anjir udah hamil nih, gimana? Pikiran lu gimana? Yang harus lu lakukan apa? Ya lihat dari sisi keluarganya dia dulu sih, gimana kalau sekiranya keluarga dia bisa menerima. Ya kalau saran gue sih jangan ya, mendingan dipertahanin aja. Tapi kalau misalkan ya pemikiran orang sih beda-beda. Kalau gue sih nggak memungkinkan, jadi ya mau nggak mau gue terpaksa untuk mengaborsi bayi gue gitu. Itu habis berapa sih kalau aborsi gitu? Berapa ya waktu itu, kayaknya 3 jutaan deh. Di mana itu? Enggak, pakai obat. Hah? Pakai obat sendiri. Oh, pakai obat. Ampuh emang. Nah waktu itu yang pertama tuh enggak. Nah terus akhirnya beli kedua kali baru. Tapi mereknya sama? Enggak, di orang yang berbeda. Kayaknya waktu itu gue ditipu yang gue deh. tanya kan mereknya bukan orangnya. Oh mereknya sama dong. Anjir. Bodoh amat orangnya, gue kan gak peduli. Kenapa lu jadi bahas orang ya? Gue nanya merek obatnya. Sama. Iya sama. Merek obatnya sama? Sama. Terus kalau merek obatnya sama di orang yang beda, khasiatnya beda? Iya, gue nggak tahu isinya. Intinya sabar. Bilangnya belinya sama dong. Anjing. Oke. Jadi obatnya sebenarnya sama tuh. Sama, gue orang sesuai bilangnya ini. Terus gitu. Porsi ininya kali, asupannya berapa kali kayaknya... gitu. Lu minumnya langsung sekali berapa? 10? Gila kali, enggak lah. Waktu itu berapa? 1 sih kayaknya, 2 di lidah sama di dalam meki waktu itu. Hah? 2 gitu? Iya. Tapi bentuk obatnya sama? Bulat. Iya, sama. Maksudnya itu memang dia tuh kalau biar manjur itu harus 1 ditaruh di lidah. Sama 1 itu memang harus dua-duanya kayak gitu. Jadi setiap konsum itu langsung 2. 1 di atas, 1 di bawah. Kalau cuma 1 doang nggak manjur gitu? Mungkin enggak. Lu gimana? Lu baca petunjuknya di mana sih? Kok lu bingung sendiri? Ya gue kan sesuai saran apa yang disuruh. Ada kertas ininya? Enggak. Oh, kira ada kertas petunjuk. Ada di WA misalkan udah mulai gini nih kontraksi gitu. Terus. Ya udah. Kalau udah kontraksi langsung nih taruh di atas, taruh di bawah gitu. Kata abang-abang. Enggak langsung, itu sekaligus. Oh, sekaligus. Jadi di bawah lidah sama di bawah gitu. Itu berarti lu sendirian, gak dibantu cowok lu ya? Dibantu lah sama dia waktu itu. Oh, dibantu cowok lu. Iyalah. Anjir. Ya kan gue nggak tahu, gue kan nggak tahu. Siapa tahu lu berusaha sendiri, cowok lu lari, kan gue nggak tahu. Ya enggak lah, gila. Jadi cowok lu bantuin nganterin lu kemana-mana gitu. Iya. Berarti setelah itu berhasil, senang dong. Ya masa senang. Oh ya udah, berarti kata-katanya Sedih salah. dong. Coba terminologi diganti. Berarti bukan senang, lega dong. Lega. Terus setelah lega, kalian ada plan tujuan nikahnya kan? Tadi udah ada plannya. Itu dilanjutin nggak? Iya, dilanjutin 2 bulan kemudian kita kan menikah. Oh, setelah gugur itu 2 bulan kemudian.
Terus kenapa nggak dilanjutin? Aneh banget tuh, cuma gara-gara alasannya. Iya, takut lah sama keluarga, sama orang tua juga. Kalau keluarga lu udah tahu nih, misalkan akhirnya udah nikah nih, udah nikah kan, terus iya udah hamil ini gitu. Terus emang dia bakal marah orang tua kalau misalkan ternyata toh kalian sebenarnya udah sah kan? Harusnya Tapi nggak bermasalah dong. nggak tahu, pokoknya yang dipikiran waktu itu tuh maunya aborsi aja, aborsi udah. Itu undangan udah disebar? Enggak, belum. Oh belum. Belum. Gila, 2 bulan plan lu berarti singkat juga ya. Maksudnya Singkat ya. 2 bulan lu secepat itu. Tapi kelihatan kurusan dong. Kok kurus sih? Kan tadi lu bilang pas hamil gendut, setelah aborsi masa gendut lagi? Ya kan nggak langsung kurus lah. Oh nggak langsung kurus? Enggak lah. Oh. Itu aja waktu itu posisinya pas nikah juga masih rada gemukan. Masih pada bengkak lah gitu badan. Kan nggak langsung kurus. Kirain langsung kurus gitu kayak di kuret. Enggak lah. Oh enggak ya, beda ya? Perutnya gitu maksudnya. Iya buncit. perutnya ya buncit. Iya perutnya kurusan. Gimana sih lu? Badannya enggak, maksudnya perutnya udah enakan gitu. Cuma badannya enggak. Masih bengkak lah. Kalau orang hamil kan nggak bisa gue langsung. yang salah sih, nggak bisa bedain perut sama badan. Gue kan nanya, maksud gue yang ada di otak gue tuh sebenarnya maksudnya kan lo concern lo tadi takut karena udah nggak enak juga karena udah gendutan badan iya. gue. Berarti gue mikirnya tuh, oh berarti perut nih gitu. Sementara setelah udah beres semua harusnya at least agak kempes dong, iya kan? Berarti lu juga kekhawatiran tentang tetangga-tetangga, keluarga-keluarga yang menghitung-hitung, kok dia nikah bulan 6, bulan 9 udah lahiran. Emang ada kilat 4 bulan udah lahiran gitu, kan nggak ada yang tahu kan. Jadi setelah kejadian itu sampai sekarang yang tahu lo udah aborsi itu siapa aja? Atau lo keluarga besar lo malah udah tahu semuanya sekarang? Enggak lah. Gak ada yang tahu? Ya berdua doang sama pasangan. Bahkan dia aja nggak tahu. Hah, serius? Iya. Makanya dia baru tahu ini. Oh dia baru sama, tahu. Sama teman-teman yang kemarin. Yang berempat itu. Iya. Oh itu baru tahu. Iya. Oh gitu. Ya kan nggak tahu ya di luar sana. Kadang kan orang nggak tahu nih tiba-tiba hamil atau apa gitu. Dan hamil itu memang lu sengajain? Ya enggak lah, masa sengaja, gila ya kan kali. nggak tahu, kalian kan udah mau nikah, plan udah ada. Kecuali gini, kalau dia plan nggak ada, maksudnya nggak ada omongan pernikahan atau sama sekali, plan pun bahkan plan aja nggak ada gitu. Terus akhirnya hamil, ya itu berarti baru bener-bener nggak ada sama sekali bayangan gitu. Kalau lu kan jelas, plan udah ada, kalian udah fix nih, udah bener-bener move on to the next level lah ya, married kan. Permasalahannya sebenarnya tinggal karena ketakutan lu yang orang-orang di environment lu itu takut ngitung-ngitung doang. Iya kan? Itu doang kan sebenarnya kan. Kalau misalkan apa ya? Mungkin lu masih bisa nyembunyiin. Gue nggak tahu ya lu orangnya di sosmed gimana. Kan itu sebenarnya semua bisa ditutup seprivate itu ya. Misalkan lu nggak terlalu publish kapan lahirnya, atau lu misalkan lu vakum dulu nih dari sosmed, setelah 1 tahun lu baru keluar tuh ternyata udah punya anak, toh lu sebenarnya udah nikah, dan sebenarnya anak lu tuh lahir setelah lu nikah. Kan yang paling utama sebenarnya itu bukan permasalahan waktunya, bukan permasalahan bulannya, bukan permasalahan timeline lu hamil, timeline lu lahiran, timeline lu hidup bahagia dan segala macamnya gitu kan. Tapi sampai sekarang hal itu udah clear kan sama suami lo, udah kayak ya udah ini udah rahasia kita berdua aja, nggak usah dibahas masa lalu itu kan. Toh lo sekarang udah punya anak kan? Iya, udah. Yang lo rasain di setelah lo punya anak kedua sama nggak sama yang pas hamil? Kan lo bilang tadi pas hamil pertama tuh, iya kayak panik, terus kayak tiba-tiba badan gak enak ini segala macam. Yang ini kan yang kedua lagi nih. Iya. Itu yang lo rasain sama nggak sama yang pas pertama kemarin tuh sebelumnya lo udah jalanin, atau mungkin bedanya nggak tahu, apakah sebenarnya semuanya sama, bedanya cuma di ya lebih tenang aja karena udah nggak ada ketakutan dari orang-orang sekitar, judgement dari mereka gitu. Ya sama sih. Jadi nggak ada yang berubah sama sekali. Gue tahu nih, ini pasti lo gimana bingung kan?
Lu kebanyakan make tau. Anjing. Enggak, maksudnya gimana? Maksudnya rasanya. Maksud gue gini nih, lu kan hamil 2 kali nih. Nih gampang nih, gini. Lu hamil pertama, hamil kedua. Ya, hamil pertama. Lu tadi udah cerita. Iya. Yang gue rasain nih, gue panik, badan gue nggak enak. Toket gue apa tadi lu bilang? Apa tadi lupa gue? Membengkak ya, bla 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 segala macem yang lu sebutin. Clear nih 1, hamil kedua. Nah, yang gue tanya adalah hamil kedua dan hamil pertama rasanya sama atau enggak, atau ada yang membedakan enggak? Itu aja sebenarnya poin pertanyaannya. Nah, maksudnya rasa apa nih? Rasa stroberi. Gitu. Rasa stroberi. Ya enggak lah, masa udah nikah panik ya enggak, biasa nah, aja. Itu maksud gue gitu. Itu. Apalagi waktu itu gue kan sempat nunda, terus sengaja tuh emang sengaja nunda. Iya, terus nggak nunda nih, emang udah mau program gitu, punya anak, tapi udah berapa bulan kok nggak jadi gitu. Aduh, apa ini karma gitu, gue mikir kayak gitu. Iya, terus ya udahlah, jadinya gue nggak terlalu berharap. Setelah gue nggak terlalu berharap, malah muncul tuh si baby. Ya udah. Mau tanya deh, kalau misalkan apa program itu ngaturnya gimana sih? Ya gimana? Kalau gue sih program itu ya gue buang di dalam aja terus. Bukan. Itu kan sederhananya. Maksud gue gini kan, di luar tuh sering banyak istilah. Yuk program hamil gini. Maksud gue gini, apakah step-stepnya nih misalnya? Iya, kalau mau program itu 1, kita harus rutin seminggu sekali cek ke dokter gitu. Terus kedua, kita harus rutin tiap hari main gitu. Terus ketiga, baru tadi yang lu bilang buang dalam. Kalau secara sederhana buang di dalam mah nggak usah program juga jadi. Iya. Maksud gue program yang lu jalankan setelah lu kan tadi udah aborsi nih. Anjing. Bold and underline aborsi gitu. Terus setelah itu kan lu bilang program. Nah, di dalam lu melakukan program itu, maksud gue apa aja yang lu jalani sama si laki lo nih yang sekarang? Oh, enggak program sampai kayak yang ke dokter gitu, enggak sih. Paling kita rutinin ya 2 hari sekali aja. Kan kalau kata orang-orang kayak gitu kan. 2 hari sekali main. Karena biasanya itu kita setiap hari malah. Oh, jadi kalau jangan sering-sering, 2 hari sekali aja gitu. Oh ya udah, kita ikutin 2 hari sekali gitu. Oh, gue ngerti sekarang. Berarti kalau program itu sebenarnya program itu yang penting rutin gitu ya. Misalkan 2 hari sekali, ada 2 hari sekali tapi tapi terus rutin gitu. Kalau lu sebelumnya program ya semua mau lo aja gitu, sebar-bar lo aja. Iya benar. Oh, jadi ngaruh juga ya. Kalau terlalu sering nggak bagus ya. Iya. Encer. Oh, kalau nggak terlalu bagus encer. Katanya. Kan gue nggak tahu, makanya gue nanya nih. Siapa tahu kan gue nggak tahu di luar. Kadang-kadang orang pengetahuan kayak gini nggak tahu nih. Kalau lu kan berdasarkan pengalaman lu doang, iya kan? Iya kan? Iya dong. Nah berarti poinnya oke, gue dapet poinnya. Setelah lu setelah lu beres tuh semua ngelarin program lo segala macam, justru anak lo lahir di luar program yang tadi udah lu jalanin gitu. Kayak kok program ternyata nggak ini juga. Akhirnya lu udah nggak terlalu berpacu sama si program itu. Akhirnya udah lu jalanin aja, baru akhirnya hamil gitu. Iya benar. Wow. Iya, nggak terlalu berharap. Terus lu nggak berharap? Ya maksudnya ya udahlah, sedikasihnya aja kapan gitu. Tapi ditanya nggak sama keluarga kapan hamil? Dalam hati orang udah si anjir. Enggak sih, enggak sampai gitu. Nanya kayak gitu. Oh enggak. Oke, bagus lah. Berarti nggak ditekan kan? Enggak kan, kadang orang juga kadang susah karena mungkin pikiran kan juga jadi salah satu faktor kan. Iya benar. Stres, jadi hamilnya. Gue nggak tahu ya prosedur hamil gimana, gue nggak tahu nih, gue kan belum nikah. Belum pernah hamil. Salah. Jangan dong, kenapa jadi saya yang sudah hamil? Iya. Oke. Garit. Berarti poinnya oke, dapat. Nah, mungkin gini. Terakhir deh dari gue ya. Sekarang kan lu udah married nih, udah punya anak. Ya gue nggak tahu ya standar kebanyakan orang bilang kalau pernikahan lo sukses ya lu udah nikah dan udah punya anak gitu. Itu udah that's it lah. Kayaknya nggak ada lagi yang lo cari gitu. Berarti sebenarnya itu kan udah lo dapet nih. Laki oke, dapet. Anak udah punya. Gue nggak tahu keluarga lo bahagia apa enggak ya. Gue nggak masuk ke keluarga lo.
Iya. Anggaplah gue dari luar lihat nih, lu udah bahagia lah, udah punya anak, kehidupan lo gimana segala macam. Menurut lo standar orang-orang di luar yang kayak gitu tuh, itu bener apa enggak? Ini kan sepengalaman lu ya, lu kan udah married, lu married dari 2016, sekarang udah 2021, berarti which is 5 tahun ya, 5 tahun 5 tahun ya, 5 tahun Ya, jalan 6 tahun. Hah? 5 Iya, tahun dong. Iya. Ya udah Iya, pokoknya 5 tahun, iya. around lah ya, around 5 tahun. Oke. Lu gimana? Lu ngerasa apakah itu benar? Ya udah, memang kalau ujung-ujungnya kehidupan nggak jauh, ya udah setelah nikah punya anak ya udah selesai semua, kita tinggal jalan aja. Lu yang udah menjalani itu, lu setuju nggak sama statement itu? Ya enggak juga sih, Berarti nggak tergantung. bahagia dong lu. Enggak. Serius? Jadi lu nggak bahagia nih? Ya gimana ya? Ya mungkin guanya aja kali yang Ya, kurang ya. bersyukur. Ya gua ngerti, tiap orang kan punya sudut pandang masing-masing. Iya. Nah, lu kan ngomong dari sudut pandang kehidupan lo nih. Nggak apa-apa ya, agak panjang dikit ya ini ya. Ini kan penutup tapi nih akhirnya ketahuan nih ternyata dari lu ada yang ternyata kurang atau apa selama lu ngejalanin. Lu bilang kan tadi ternyata nggak juga kan. Ya. Apa hal yang menurut lo apa ya yang bikin lo tuh berpikiran bahwa sebenarnya enggak juga, soal statement itu tuh enggak juga, enggak harus bahagia, dan mungkin ini lu rasain dan udah lu jalanin. Apa yang bikin lu bisa bilang itu tadi enggak juga gitu? Atau lu lagi ada masalah misalkan di keluarga lu sekarang, gua nggak tahu ya. Anjrit. Ya gimana ya? Ya gimana, kan nggak tahu gua. Ya namanya orang berumah tangga itu kan Iya. pasti ada aja kan. Entah masalah kecil, entah masalah besar, entah dari segi keuangan atau dari segi apapun itu kita kan nggak tahu. Cuma bagaimana dari kitanya aja menutupi semuanya ya kan? Oke. Jadi sebenarnya apa namanya? Apa permasalahan yang menurut lo apa ya? Kayaknya ini masalah tuh lumayan kritikal atau lumayan harus dipertimbangkan lah gitu. Kenapa sampai tadi lu bilang akhirnya nggak juga kok, ternyata itu tergantung. Nah sekarang yang lagi lo hadapin itu masalah apa? Masalah apa ya? Nggak jauh-jauh sih, paling kalau dari gue ya ekonomi gitu. Ekonomi. Jadi menurut lo ekonomi itu lumayan jadi masalah terbesar? Ya lumayan sih. Bentar, berarti permasalahan ekonomi apa yang lagi lu hadapin sekarang? Aduh panjang sih pokoknya. Oke, singkat aja. Duh, gue bingung nih harus cerita dari mana. Oke, dari mana aja, nggak apa-apa. Ya karena kan posisi suami juga sekarang lagi nggak kerja, guanya juga lagi nggak kerja. Ya bingung dong. Kadang-kadang kita suami juga cari uang dari sampingan-sampingan aja buat memenuhi kebutuhan anak juga. Ya nggak berarti kalau udah nikah terus punya anak terus berarti kita bahagia gitu. Ya enggak. Karena kan pasti kita punya kebutuhan yang baru dong. Gitu. Berarti sebenarnya poinnya adalah di keuangan ya. Iya, Selama bener. itu menurut lo sementara menurut lo kalau misalnya ekonomi itu clear, ya aman-aman aja gitu menurut lo? Ya aman sih. Oh ya? Aman. Oke, berarti sekarang udah jelas nih poinnya, gue dapat. Jadi sebenarnya yang lagi lu hadapin sekarang adalah agak lumayan bermasalah di ekonomi. Iya benar. Oke, sip. Intinya ya, menurut gue ya dari obrolan kita hari ini banyaklah poin yang bisa didapat dan banyak bersyukur kali ya. Iya betul. Nah, gitu dong. Oke, thank you banget Dara, waktunya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan cerita lo ini banyak menginspirasi orang di luar, baik-baik yang baiknya ya, Iya, bukan baiknya, yang benar, baik, yang jahat-jahat lo kan udah keluar di masa lalu kan, sekarang kan udah aman kan. Iya benar. Oke, terima kasih juga yang udah dengerin yang di luar sana. Kalau misalkan denger sesuatu gitu, ambil sisi baiknya aja, yang jahat-jahatnya nggak usah itu. Yang jelek-jeleknya jangan. Iya, yang jelek-jeleknya. Lagian masa lalu juga nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih. Dadah, sampai ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye. Bye.
pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.